Hubungan manusia dengan manusia lainnya terkadang unik, rumit, sulit, dan dilematis. Awalnya kenalan, lalu saling kenal. Setelah itu canda-candaan akrab. Lalu timbul rasa nyaman, dan pada akhirnya pinjam uang. Tidak semua, namun kebanyakannya begitu. Ya mau bagaimana lagi? Manusia niscayanya terlahir sebagai makhluk sosial yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Ia tidak bisa hidup sendiri bahkan dari lahir hingga kelak saat ia meninggal. Kami ini hanya bisa mendoakan, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kelancaran rezeki yang berkah dan barokah. Sekarang saatnya kita membabar pusaka lagi, pokoknya jangan kemana-mana. Busananya wangun dan sangat enak dilihat. Gayaman Yogyakarta dengan bahan kayu gaharu. Motif seratnya sangat khas sekali yang semakin menambah nilai keindahan dan estetikanya. Ia dipadukan dengan bentuk bunton sebuah perak yang cukup tebal. Secara keseluruhan sangat nampak demes, pantes, dan pastinya dudut hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka Luk Tuju, Dapur Carubuk, Pamor Pandito Bolo Pandito, Tangguh Blambangan. Dan pusaka ini kami ujubkan dengan mahar Rp4.500.000. Jika berminat silahkan langsung komen di bawah atau japri kami. Pusaka dengan Dapur Carubuk selalu mengajarkan untuk selalu mengingat tentang asal-usul dan menjalani hidup sesuai dengan garis takdir yang telah ditentukan, serta menyerahkannya segalanya kepada kehendak semesta alam. Sikap ini menciptakan keseimbangan batin yang memungkinkan kita itu untuk menerima segala kehendak dari Gusti Allah dengan penuh rasa ikhlas dan penuh dengan rasa bahagia. Tersimbolkan melalui jumlah luknya, yakni luk 7. Angka 7 itu memiliki keberkahan yang begitu luar biasa jika kita membabarnya. Kita ulaskan ya. Yang pertama itu luk 7 sebagai simbol kebijaksanaan. Sikap bijaksana adalah kemampuan untuk berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan dengan pertimbangan yang matang, serta mampu melihat berbagai sudut pandang. Refleks kita itu tenang, adem, dan tidak mentoyongan dalam menyikapi segala hal yang barangkali penuh dengan kerumitan. Sehingga dengan refleks sikap ini, kita lebih mampu mengatasi stres, kekecewaan, ataupun situasi yang sulit tanpa hanyut dalam emosi yang negatif, yang dikhawatirkan akan mempengaruhi kesehatan mental kita. Yang kedua adalah luk 7 itu sebagai simbol pertolongan. Luk 7 itu dalam bahasa Jawa sering disebut pitu yang diartikan tentang pitulungan atau pertolongan. Kepasrahan hidup untuk menerima pertolongan Tuhan adalah sikap penyerahan segala urusan, kekhawatiran dan persoalan kepada Tuhan semesta alam dengan penuh kepercayaan dan keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan segalanya dalam keadaan terbaik. Sikap ini tidak berarti pasif atau menyerah bahkan putus asa pada keadaan, tetapi merupakan bentuk ketundukan dan penerimaan yang ikhlas terhadap kehendak Tuhan. Tentu disertai dengan usaha yang penuh dan seluruh, itu wajib. Kepasrahan hidup bukanlah tanda kelemahan, melainkan ia sebagai tanda kekuatan iman. Dengan sikap ini kita dapat menjalani hidup dengan lebih damai, tentram, bahkan percaya diri, dan penuh dengan ketenangan.
Yang terakhir adalah tentang sebagai simbol perlindungan dan keberuntungan. Bukan hanya sekedar sebuah benda pusaka saja, namun ia menjelma sebagai gondelan batin dalam soal-soal spiritualitas yang mencerminkan tentang nilai-nilai kehidupan yang dipegang erat, khususnya dalam tradisi Jawa. Jumlah Luk Tujuh itu diyakini dapat menjaga pemiliknya dari segala hal-hal buruk yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Hal ini merupakan sikap kewaspadaan yang harus dimiliki setiap orang untuk menuju segala hal baik yang sedang diperjuangkan. Hingga pada akhirnya, keberuntungan selalu dekat dan menaungi seseorang dalam pekerjaannya, rumah tangganya, dan membuka peluang-peluang baik yang tak terduga dari berbagai arah. Wallahu a'lam. Pokoknya jeru banget. Pamor pusaka ini tak kalah menarik. Jika dilihat lebih detail, motifnya itu berupa garis-garis yang menyudut bertemu di ujung bilahnya. Bisa panjenengan pirsani dulu. Nama pamor ini adalah Pandito Bolo Pandito, yang artinya seorang pandita yang berpasukan pandita, atau bisa dikatakan ia adalah pandita yang memimpin banyak pandita lainnya. Dalam pandangan pribadi kami, pandita itu memiliki makna yang sangat luas tentang kebijaksanaan, ketenangan, ketentraman, dan banyak hal baik yang terangkum dalam sifat pandita yang sesungguhnya. Kalau diterjemahkan dengan mudah pada kebutuhan kita sekarang yang cukup hidup dengan tidak sambat, tidak gampang ngeluh, sregep kerja keras untuk mencari nafkah buat keluarga, teguh pada setiap laku hal baik, dan perbuatan luhur lainnya itu memang sudah pantas disebut dengan sifat-sifat pandita. Sedangkan menurut identifikasi kami, melalui rancang bangun, pasikutan, material, serta garapnya, pusaka ini diperkirakan mempunyai tangguh pada era Blambangan. Jika dilihat, seloroknya itu terlihat dengan jelas. Sehingga nampak gradasi warnanya yang semakin menguatkan bahwa pusaka ini merupakan pusaka sepuh, original, dan berkualitas. Tekstur rabaan pamor yang cukup nyekrak menjadikannya terlihat semakin tegas dan semakin sangat berwibawa. Blambangan itu diperkirakan berdiri pada sekitar abad ke-13 hingga ke-14 Masehi, di ujung timur Pulau Jawa sana. Wilayah yang sekarang ini dikenal sebagai Kota Banyuwangi. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan sebelumnya, seperti Majapahit dan Doho, yang kemudian berdiri sendiri setelah akhir runtuhnya Majapahit. Ia merupakan salah satu kerajaan yang sangat penting dalam sejarah Nusantara, terutama itu di wilayah Jawa Timur. Berperan secara signifikan dalam perlawanan terhadap dominasi kekuasaan asing, termasuk dari penjajah Eropa, dan merupakan kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa. Pusaka era Blambangan ini adalah salah satu warisan budaya yang sangat kaya dengan makna dan nilai sejarahnya. Ia tidak hanya mencerminkan keindahan seni tempa logam saja, melainkan juga mengandung nilai-nilai spiritual yang diluhurkan di Nusantara. Mudah-mudahan ada yang berjodoh dengannya. Matur nuwun dan salam tutut ati.